Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kelas F. Dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan chapter 16 mengenai kualitatif data analisis. Sebelum memasuki materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andriana Dwi Rahayu dengan NPM 066, selanjutnya ada Ica Dwi Sabrina dengan NPM 039, selanjutnya ada Ramadhani Sendrigus Senen dengan NPM 055, dan yang terakhir yaitu ada Nila Kamelia dengan NPM 060. Materi yang pertama yaitu mengenai pendahuluan. Data kualitatif adalah data dalam bentuk kata-kata. Contoh data kualitatif adalah catatan wawancara, transkrip kelompok fokus, jawaban atas pertanyaan terbuka, transkrip rekaman video, kisah pengalaman dengan suatu produk di internet, artikel berita, dan sejenisnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai 3 langkah dalam analisis data kualitatif. Yang pertama yaitu dalam analisis data kualitatif berkaitan dengan reduksi data. Pengurangan data mengacu pada proses pemilihan, pengodean, dan pengkategorian data. Lalu yang kedua yaitu tampilan data merujuk pada cara penyajian data. Pilihan kutipan, matriks, grafik, atau bahkan yang mengilustrasikan pola dalam data dapat membantu peneliti dan akhirnya pembaca untuk memahami data. Dengan cara ini, penyajian data dapat membantu peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola dalam kumpulan data yang diperkecil. Selanjutnya yaitu pengkodean adalah proses analitik yang melaluinya data kualitatif yang telah peneliti kumpulkan direduksi, lalu disusun ulang dan diintegrasikan untuk membentuk teori. Selanjutnya yaitu tujuan pengkodean data adalah untuk membantu menarik kesimpulan yang berarti tentang data tersebut. Kode adalah label yang diberikan pada unit teks yang kemudian dikelompokkan dan diubah menjadi kategori. Baik, selanjutnya yaitu mengenai data display. Penyajian data melibatkan pengambilan data yang telah direduksi dan penyajiannya secara terorganisasi dan ringkas. Sejalan dengan itu, bagan, matriks, diagram, grafik, frasa yang sering disebutkan, atau gambar dapat membantu mengatur data dan menemukan pola serta hubungan data dalam sehingga penarikan kesimpulan pada akhirnya dapat difasilitasi. Teknik tampilan data yang dipilih dapat bergantung pada referensi peneliti, jenis kumpulan data, dan tujuan tampilan. Matriks pada umumnya bersifat deskriptif. Selanjutnya yaitu mengenai drawing conclusion, di mana penarikan kesimpulan merupakan aktivitas analitis yang terakhir dalam proses analisis data kualitatif. Hal ini merupakan inti dari analisis data, di mana pada titik inilah peneliti menjawab pertanyaan penelitian dengan menentukan tema apa yang teridentifikasi, dengan memikirkan penjelasan untuk pola dan hubungan yang diamati, atau dengan membuat kontras dan perbandingan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu reliabilitas dan validitas. Nah, hal ini tuh berbeda dengan penelitian kuantitatif, di mana reliabilitas dalam analisis data kualitatif ini mencakup reliabilitas kategori dan interchange, di mana reliabilitas kategori ini berkaitan dengan kemampuan peneliti untuk mendefinisikan kategori dengan jelas, sehingga para penilai setuju tentang data yang termasuk dalam kategori tersebut. Nah, kategori yang terlalu umum bisa meningkatkan reliabilitas kategori, namun mengurangi relevansi temuan penelitian. Nah, yang kedua yaitu reliabilitas interchange, di mana hal ini mengukur konsistensi antar pengkode dalam memproses data yang sama. Dengan tingkat kesepakatan di atas 80% dianggap memadai. Lalu validitas. Nah, validitas dalam konteks ini mengacu pada sejauh mana hasil penelitian akurat menggambarkan data yang dikumpulkan dan dapat digeneralisasikan ke konteks lain. Nah, 2 metode untuk mencapai validitas adalah mendukung generalisasi melalui perhitungan kejadian dan memastikan representativitas kasus, termasuk kasus yang menyimpang. Lalu di sini ada yang namanya
triangulasi. Jadi triangulasi ini digunakan untuk meningkatkan reliabilitas dan validitas dalam penelitian kualitatif. Nah, validitas juga bisa diperkuat dengan memberikan deskripsi mendalam tentang proyek penelitian, memungkinkan penilai untuk menilai kesesuaian transfer hasil ke konteks lain. Nah, materi selanjutnya yaitu membahas metode lain untuk mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif. Yang pertama ada metode analisis konten. Nah, metode ini digunakan untuk menilai secara sistematis konten simbolik dari berbagai bentuk komunikasi tercatat. Nah, analisis konten melibatkan penkodaan teks ke dalam kategori dan menganalisisnya melalui analisis konseptual. Analisis konseptual ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menghitung konsep dalam teks. Dan analisis konten ini juga melibatkan pengkodaan teks ke dalam kategori dan menganalisisnya melalui analisis relasional. Nah, relasional ini untuk melihat hubungan antar konsep. Nah, hasil analisis dari analisis konten ini digunakan untuk membuat inferensi tentang pesan dalam teks dan pengaruh variabel lingkungan terhadap isi pesan. Nah, yang kedua ada analisis naratif. Jadi pada metode ini itu berfokus pada cerita yang diceritakan individu tentang diri mereka dengan menggali urutan kejadian dalam kehidupan mereka. Nah, biasanya data naratif ini dikumpulkan melalui wawancara yang menggali dampak kejadian dalam konteks sejarah hidup peserta. Nah, analisis ini digunakan untuk mempelajari topik seperti perilaku impulsif atau respon konsumen terhadap iklan. Lalu metode lainnya yang terakhir yaitu induksi analitik. Nah, dalam metode ini itu digunakan untuk mencari penjelasan universal mengenai fenomena melalui pengumpulan data kualitatif hingga tidak ada kasus yang bertentangan dengan hipotesis penjelasan fenomena. Nah, proses dalam induksi analitik ini dimulai dengan definisi masalah, diikuti oleh penjelasan hipotesis, dan pengumpulan data hingga kasus yang bertentangan ditemukan. Nah, jika ada kasus yang tidak sesuai, hipotesis akan diperbaiki atau kasus yang menyimpang akan dikeluarkan. Selanjutnya yaitu materi dari kelanjutan materi sebelumnya terkait beberapa metode lain untuk mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif. Jadi yang kedua yaitu analisis naratif. Narasi ini adalah sebuah cerita atau sebuah penuturan yang melibatkan serangkaian peristiwa dalam urutan yang terplot, yang berkembang dalam waktu. Analisis naratif juga merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menggali dan meneliti cerita-cerita yang akan kita ceritakan tentang diri kita sendiri serta implikasinya bagi kehidupan kita. Data naratif ini juga sering kali dikumpulkan melalui wawancara. Dengan cara ini, analisis naratif ini berbeda dari metode penelitian kualitatif lainnya, di mana metode ini tuh berfokus pada proses atau urutan temporal, misalnya dengan menggali informasi tentang kejadian yang mendahului dan juga mengikuti suatu insiden tertentu untuk menghubungkan insiden tersebut dengan kejadian. Lalu yang ketiga yaitu induksi analitik. Jadi proses induksi analitik ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara kasar, kemudian dilanjutkan dengan memberikan penjelasan hipotesis tentang masalah tersebut, dan kemudian menguji kasus-kasus tertentu. Lalu jika ditemukan kasus yang tidak konsisten dengan hipotesis peneliti, maka peneliti ini harus mengubah hipotesisnya atau mengecualikan kasus yang menyimpang atau yang tidak sesuai dengan hipotesis tersebut. Nah, induksi analitik ini melibatkan penalaran induktif, bukan deduktif, yang memungkinkan modifikasi penjelasan hipotesis tentang fenomena selama proses penelitian berlangsung. Selanjutnya yaitu materi mengenai big data. Jadi setelah membahas terkait analisis data, kini saatnya kita akan membicarakan mengenai big data. Jadi big data sendiri ini adalah istilah yang populer yang sering digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan
eksponensial, dan juga ketersediaan data dari sumber digital baik di dalam maupun di luar organisasi. Nah, istilah ini tuh awalnya merujuk pada volume data yang tidak dapat diproses dan dianalisis secara efisien dengan metode dan alat tradisional. Definisi awal dari Big Data sendiri ini berfokus pada data terstruktur, tetapi sebagian besar peneliti dan juga praktisi kini menyadari bahwa banyak informasi berada dalam data masif yang tidak terstruktur atau semi terstruktur, seperti teks atau misalnya web blog, Twitter, dan juga Facebook, gambar, clickstream, dan juga atau video. Teknologi baru memiliki kemampuan untuk mengukur, merekam, dan menggabungkan data, sehingga Big Data memiliki potensi besar untuk mendorong kemajuan cepat di berbagai disiplin ilmu akademis dan meningkatkan pengambilan keputusan di dalam organisasi. Nah, karakteristik utama dari Big Data adalah volume, variasi, dan juga kecepatan, atau bisa dikenal sebagai 3V. Volume sendiri ini mengacu pada jumlah data, sedangkan variasi ini mengacu pada berbagai jenis data yang berbeda, dan kecepatan sendiri mengacu pada kecepatan data tersedia dari proses bisnis jejaring sosial, perangkat seluler, dan juga sebagainya. Kadang-kadang V tambahan juga dimasukkan, terutama veracity yang mengacu pada bias, noise, dan juga ketidaknormalan yang sering terdapat dalam suatu big data. Big data ini menawarkan banyak janji bagi organisasi dan juga manajer, namun hal ini juga menghadirkan tantangan dan dilema baru, misalnya terkait dengan bagaimana big data ini harus dikelola, diproses, dan juga dianalisis. Karena itu, banyak organisasi mengalami kesulitan dalam memanfaatkan nilai yang terkandung dalam big data secara efektif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.